Masih ada dalam pikiran sang expert tadi. Bisa melalui experience, insight, dan lain sebagainya. Kemudian untuk modelnya yang sangat populer itu adalah Secchi model. Kemudian pada Secchi model itu ada 4 kuadran, visualization, externalization, internalization, dan combination. Sedangkan knowledge capture itu cenderung ada fase externalization and internalization. Nah, seperti ini ya. Interview itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, structure interview. Pada tipe kali ini, question and response are definitive, used when specific information is sought. Yang kedua, semi-structures. Jadi dia predefined question are asked but allow expert some freedom in expressing the answer. Sedangkan yang ketiga itu adalah unstructured. Dia neither the question atau responnya itu tidak disediakan di awal. Yang paling umum digunakan adalah yang structure question. Structure question juga memiliki varian pertanyaan lagi. Yang pertama adalah penggunaan multiple choice question. Biasanya kita gunakan A, B, C, D, dan sebagainya, sehingga lebih mudah untuk dilakukan perhitungan dan tidak ada biasnya. Yang kedua adalah dichotomous, yes, no question. Dia juga merupakan varian khusus dari multiple choice question yang hanya terdiri atas pilihan ya atau tidak. Yang ketiga, ranking scale question. Ask expert to arrange item in a list in order of their important preference. Ada skala baik secara angka atau pilihan berdasarkan skylogy, misalnya dari kalau menggunakan angka bisa saja dari 0 sampai 9 atau 1 sampai 10. Atau bisa juga kita gunakan scale misalnya sangat setuju, setuju, dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Ada 3 macam yang umum. Kalau observation itu observasi, brainstorming, CDM, nominal teknik itu terkait dengan writing, Delphi method berhubungan dengan survey, repertory grid dengan grid, concept mapping dengan mapping, dan juga ada. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah what does knowledge codification involve, atau knowledge codification itu akan melibatkan apa saja. Kemudian benefit of knowledge codification atau manfaat dari kodifikasi pengetahuan. Lanjut ke pre-knowledge codification question atau
pertanyaan yang perlu kita ajukan sebelum knowledge codification, lanjut dengan tools and procedures, dan the role of planning. Untuk agenda, juga kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah knowledge codification introduction, dilanjutkan dengan pre-knowledge codification question, kemudian diikuti dengan knowledge codification benefits, kemudian juga ada codification tools, dan mahasiswa diminta mengerjakan assignment per kelompok sesuai dengan tema masing-masing. Kita lihat kembali overview dari siklus suatu knowledge management system. Di sini kita sudah pernah melihat kemarin pada pertemuan sebelumnya, posisi knowledge codification ini merupakan kelanjutan dari knowledge capture atau creation ya. Pada knowledge codification dia akan melibatkan sejumlah tools. Di sini setidak-tidaknya ada 6, yaitu berupa decision tables, decision tree, frames, maps, rules ya. Hasil dari knowledge codification adalah terbentuknya knowledge base sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian setelah proses knowledge codification juga bisa dilanjutkan dengan proses testing and deployment. What does knowledge codification involve? Atau apa saja yang terlibat pada kodifikasi pengetahuan? Yang pertama itu adalah converting tacit knowledge into explicit usable form, atau bagaimana kita mengkonversi dari knowledge yang masih bersifat tacit menjadi explicit usable form, atau knowledge yang sudah eksplisit dan bisa digunakan. Yang kedua, converting undocumented information into documented information, atau mengkonversi informasi yang belum terdokumentasi menjadi informasi-informasi yang terdokumentasi. Selanjutnya adalah representing and organizing knowledge before it is accessed. Pengetahuan yang sudah ada itu perlu direpresentasikan, disusun sehingga dia bisa digunakan dalam suatu organisasi. Yang keempat, it is making institutional knowledge visible, accessible, and usable for decision making. Maksudnya pengetahuan itu harus ada, bisa diakses, dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan pada proses-proses yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise. Benefit of knowledge codification atau manfaat dari kodifikasi pengetahuan. Setidak-tidaknya ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu terkait dengan instruction atau training. Promoting training of junior personnel based on capture knowledge of senior employee. Jadi knowledge codification itu sangat bermanfaat untuk mempromosikan pelatihan personel junior. Jadi kalau ada personel yang baru masuk, bergabung, baik pada suatu instansi atau departemen, maka dia akan mendapatkan transfer pengetahuan dari karyawan seniornya. Yang kedua adalah terkait dengan prediction atau ramalan ya. Inferring the likely outcome of a given situation and flashing a proper warning or suggestion for corrective action, yaitu menyimpulkan kemungkinan hasil dari situasi tertentu dan memberikan peringatan atau saran yang tepat untuk tindakan korektif. Yang ketiga adalah diagnosis atau diagnosa, addressing identifiable symptoms of specific causal factors, yaitu mengatasi gejala yang dapat diidentifikasi dari faktor penyebab tertentu. Yang keempat, bisa juga digunakan untuk planning atau scheduling, yaitu mapping out an entire course of action before any step are taken. Perencanaan atau penjadwalan memetakan seluruh tindakan sebelum langkah apapun diambil. Selanjutnya adalah pre-knowledge codification question. Jadi sebelum kita membuat knowledge codification, ada sejumlah pertanyaan yang perlu kita jawab ya. What organizational goal will the codified knowledge serve? Jadi kira-kira tujuan organisasi bagian mana yang akan dilayani oleh knowledge codification ini ya. Yang kedua, why is the knowledge useful? Kenapa knowledge yang akan dikodifikasi itu berguna bagi organisasi ya? And how would one codify knowledge? Bagaimana mengkodifikasi knowledge tersebut? Jadi jangan langsung tiba-tiba dibuat suatu fase untuk melakukan knowledge codifikasi. Jadi setidak-tidaknya 3 pertanyaan ini perlu menjadi perhatian.
Dalam melakukan kodifikasi pengetahuan itu ada sejumlah tools yang bisa dipakai. Di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah knowledge map, kemudian decision table, dilanjutkan dengan decision tree, ada juga frames, dilanjutkan dengan production rule, dan terakhir adalah case based reasoning. Ini akan dijelaskan masing-masing pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu knowledge map atau pemetaan pengetahuan ya. Dia merupakan visual representation of knowledge, not a repository. Jadi merupakan visual representasi dari suatu pengetahuan, namun bukanlah repository. Dia bisa digunakan untuk identify strengths to exploit and missing knowledge gaps to fill. Bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang perlu dieksploitasi dan bisa saja mengisi gaps dari pengetahuan apabila dianggap ada bagian yang hilang ya. Kemudian juga can be applied in knowledge capture. Selain pada knowledge codification, knowledge map juga bisa diaplikasikan pada knowledge capture. A straightforward directory that points people to where they can find certain expertise. Selain memetakan pengetahuan, knowledge map juga bisa digunakan untuk mencari, menentukan ya siapa expertise yang dibutuhkan pada masing-masing knowledge hub-nya. Kemudian capture both explicit and tacit knowledge in document and expert heads juga bisa digunakan untuk mengcapture atau menangkap baik pengetahuan secara eksplisit maupun tacit yang ada pada dokumen dan bisa juga ketika melakukan interview atau wawancara dengan expert yang dijadikan narasumber. Berikut contoh knowledge map ya berupa relationship among department dari suatu institution ya. Jadi kita perhatikan di sini misalnya ada pihak institusi yang dibatasi oleh garis segi 4 ini ya. Di luarnya adalah di luar organisasi. Jadi di sini ada pihak vendors. Pihak vendors ini dia akan menerima pesanan purchasing dari finance department dan dia akan memberikan material yang dipesan ke bagian receiving. Kemudian di sini ada customer base, dia akan menerima informasi dan memberikan informasi ke pihak customer service. Dan juga customer bisa melakukan order melalui pihak sales. Selanjutnya juga ada labor market yang berhubungan dengan pihak human resources. Sedangkan di bagian dalam organisasi, di sini kita lihat juga ada bagian purchasing, receiving, manufacturing, ada sub isinya production and packaging, kemudian ada bagian finance, research development, production planning, marketing, human resources, training development and education, sales, distribution, customer service, dan seterusnya. Jadi seperti ini contoh kita menggambarkan knowledge map yang ada pada suatu enterprise ya. Ada departemen-departemennya terkait seperti ini kira-kira kita gambarkan. Kemudian ada the building cycle. Once where knowledge reside is known, simply point to it and add instruction on how to get there. An intranet is a common medium for publishing knowledge maps. Main criteria itu bisa digunakan untuk clarity purpose, easy of use, accuracy, and currency of contents. Jadi cycle-nya bisa kita buat begini untuk mengisi knowledge yang ada pada suatu organisasi. Bisa menggunakan dibantu dengan intranet ya. Kriterianya bisa untuk memperjelas tujuannya apa, mudah digunakan, akurat, dan currency of the contents. Decision trees ya atau pohon keputusan. Decision tree composed of nodes representing goals and link representing decision or outcomes. Jadi pohon keputusan itu terdiri atas nodes ya yang merepresentasikan goal ya, and links represent decision or outcome. Linknya merepresentasikan keputusan atau outcome-nya. Semua nodes kecuali root node are instance of the primary goal. Kemudian often a step before actual codification. Jadi dia sangat sering digunakan sebagai fase yang sudah dekat sekali pada coding. Ability to verify logic graphically in problems involving complex situation that result in a limit number of action. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara grafik logik pada penyelesaian suatu masalah yang kompleks dan menghasilkan sejumlah aksi terbatas ya.
Untuk contoh dari decision tree, ini misalnya pada discount policy. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini ada customer is bookstore, customer is library or individual. Nah, jadi kalau ada bookstore, ada library, kira-kira ini terkait dengan publisher ya. Jadi ada publisher yang memproduksi buku-buku, kemudian dia akan memberikan policy, kebijakan diskon, dengan membagi customer-nya itu menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah apakah customer-nya itu bookstore, yang kedua non-bookstore. Kalau dia non-bookstore itu bisa lagi terbagi apakah dia library atau individual. Library berarti perpustakaan ya. Nah, ternyata mereka memberikan policy berupa seperti ini. Dibuat pohon keputusannya berdasarkan order size. Untuk customer is bookstore, dicek apakah ordernya itu 6 atau lebih atau kurang dari 6. Kalau 6 atau lebih buku, dia memberikan diskon 25%. Tetapi kalau kurang dari 6, maka diskonnya adalah nil ya. Sebaliknya, apabila customernya itu not a bookstore ya, dia juga bisa berupa customer library atau individual customer. Juga dicek berdasarkan order size. Nah, contohnya, kalau perpustakaan barangkali dia akan order dalam jumlah yang banyak ya. Bisa 50 copies, 20-49 copies, 6-9 copies, dan seterusnya. Tetapi kalau individual kemungkinan besar less than 6 copies. Maka diskonnya berapa yang mereka berikan? Untuk yang 50 atau lebih copies itu 15%, 20-49 10%, 6-9 copies 5%. Yang kurang dari 6 juga tidak mendapatkan diskon atau nil. Oke, ini contohnya. Selanjutnya adalah decision tables atau tabel keputusan. Tabel keputusan more like a spreadsheet. Jadi mirip seperti spreadsheet ya, lembar kerja yang sering kita jumpai di Microsoft Excel. Dia divided into a list of condition and their respective value and a list of conclusion. Jadi dia dibagi menjadi daftar kondisi yang berhubungan dengan nilai dan daftar konklusinya. Condition are matched against conclusion. Kondisi itu dicocokkan melawan konklusinya. Akan kita lihat pada tabel berikut. Contohnya adalah pada discount policy yang diambil dari decision tree tadi ya. Setelah kita mapping menjadi decision table, maka discount policy tadi kita buat seperti ini. If menentukan condition, kemudian akan ada then yang menentukan apa actionnya. Setelah kita urutkan dari sejumlah pilihan yang ada, maka ada setidak-tidaknya 6 kemungkinan pilihan ya. Yang pertama itu customer is bookstore. Yang kelompok selanjutnya adalah order size lebih dari 6 kopi. Kemudian customer is librarian or individual. Kemudian order size ada yang 50 ke atas, 20 sampai 49, ada juga yang 6 sampai 9. Nah, inilah kemungkinan condition stop-nya. Kita ambil salah satu contoh misalnya customer is bookstore. Kalau dia ya, kemudian ordernya lebih dari 6, ya, maka diskonnya yang diberikan adalah 25%. Nah, itu cara bacanya ya. Dengan logika yang lain, kita bisa trace dari masing-masing kombinasi condition entry-nya yang akan bersesuaian dengan action yang akan dikerjakan. Nah, sehingga bagian ini disebut dengan action stop, bagian ini disebut dengan action entry-nya. Selanjutnya adalah frames ya. Frames merepresentasikan knowledge about a particular idea and data structures. Jadi dia akan merepresentasikan pengetahuan tentang topik ide tertentu dalam bentuk tipe data atau data structures. Handle combination declarative of operation knowledge which make it easier to understand the problem domain ya. Jadi dia akan menghandle kombinasi deklaratif dan operasional knowledge ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami pada problem domainnya. Frame akan memiliki slot dan phase ya. Slot itu menunjukkan spesifik objek dari atau suatu atribut dari suatu entitas, sedangkan phase adalah nilai dari objek atau suatu slot ya.
Ketika semua slot diisi dengan nilai-nilai yang bersesuaian, maka frame itu kita jadikan dia suatu instance, jadi suatu instance ya. Contoh frame itu kita lihat pada an automobile gitu ya. Kalau kita perhatikan ada generiknya, generic frame ya. Generic ini misalnya automobile, dia memiliki specialization vehicle ya. Kemudian vehicle ini terdiri atas station wagon, ada cab, dan ada sedan. Tahun produksinya pada kisaran tahun 1940 sampai 1990 ya. Maka ketika mulai kita terapkan ke turunan data structure-nya, di sini di generalization ada cab sampelnya. Maka dia kalau kita uraikan lagi, cab menjadi frame-nya. Kita lihat lagi specialization-nya adalah turunan dari mana? Nah, dia turunan dari automobile. Automobile sendiri adalah turunan dari vehicle ya. Kemudian cab memiliki, untuk contoh di sini ada dua tipe ya, Smith dan Hansen. Karakteristik utamanya adalah berpintu dua. Nah, apabila kita turunkan lagi, di sini ada Smith dan Hansen, kita ambil contoh frame dari Smith, maka specialization-nya dari cab ya. Nah, ini bisa diisi dengan atribut-atribut yang bersesuaian. Khususnya untuk contoh di sini dia hanya diproduksi pada tahun 1990. Oke, ini ya. Selanjutnya ada production rule ya. Tacit knowledge codification in the form of premise action pairs. Jadi pada tacit knowledge codification production rule dia digambarkan sebagai pasangan dari premise action pairs ya. Rule are conditional statement. Jadi aturan itu sebagai pernyataan kondisi that specify an action to be taken if a certain condition is true. Di mana tindakan tertentu itu akan dikerjakan apabila kondisinya terpenuhi. Bentuknya ini sudah sering kalian temui, the form if then or if then else. Jadi selection ya. Contohnya misalnya, if income is average and pay history is good, then recommendation is approved loan. Jadi contohnya di sini adalah pada saat pengajuan pinjaman. Apabila income dari pengusul itu average, rata-rata ya, and pay history is good. Jadi catatan pembayaran dia seperti bayaran listrik, bayaran air, atau bayar telepon itu good, maka rekomendasinya adalah approve. Jadi pengajuan pinjamannya kita setujui rekomendasinya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah case-based reasoning atau CBR ya. CBR is the reasoning from relevant past cases in a manner similar to humans use of past experiments to arrive at a conclusion. Jadi CBR itu merupakan penalaran dari kasus masa lalu yang relevan dalam suatu pola ya yang mirip yang kita manusia gunakan ya pada saat kita memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk mengambil kesimpulan. Nah, saat ini kira-kira seperti itu ya. Tujuannya adalah to bring up the most similar historical cases that match the current case. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana mengambil ya kasus yang sudah pernah terjadi yang mirip yang cocok dengan penyelesaian kasus saat ini. Nah, gitu atau istilahnya belajar dari pengalaman kira-kira ya. Keuntungannya adalah more time savings than rule-based system ya. Karena sudah pernah kita lakukan dan sudah ketahuan tingkat keberhasilannya, maka dia lebih cepat ya untuk dilakukan sehingga time saving. Tetapi juga perlu memperhatikan requires rigorous initial planning of all possible variables. Tetap walaupun dia sudah pernah dilakukan, perencanaannya juga sangat penting. Nah, ini ada sampel generic CBR prosesnya ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat, pengguna akan memasukkan partial description of a new problem. Dia akan memasukkan deskripsi sebagian dari masalah yang baru. Kemudian, dari deskripsi tersebut kita harus bisa mengambil atribut-atribut yang bersesuaian dengan problem yang akan diselesaikan. Nah, maka kita akan mengambil ya atribut-atribut dari kasus base ya yang sudah kita kumpulkan. Nah, yang bercocok dan bersesuaian itulah yang akan kita terapkan. Nah, baru dikembalikan lagi ke user. Nah, ini ada rule planning ya, terutama pada early steps atau fase awal ya.
Yang dilakukan adalah breaking the KMS into modules. Jadi kita pecah KMS tadi menjadi modul-modul yang mendukungnya atau yang menyusunnya ya. Kemudian looking at partial solution. Kita harus melihat pada solusi sub-sub solusi yang mungkin. Kemudian linking partial solution via rules and procedures to arrive at the final solution. Kita coba hubungkan ya solusi-solusi sebagian tadi melalui aturan dan prosedur sehingga kita bisa mencapai solusi finalnya. Making the rule easier to review and understand. Ketika membuat aturan, usahakan dia lebih simple untuk direview dan dipahami, terutama oleh unit yang bersesuaian. Selanjutnya rule planning pada later steps ya atau langkah-langkah selanjutnya yaitu deciding on the programming language. Kalau speknya sudah jelas baru kita lakukan ya, kita putuskan bahasa pemrograman apa yang bersesuaian atau terpakai. Selecting the right software package. Apabila dibutuhkan dan ada banyak pilihan, kita perlu memutuskan ya package mana yang akan kita pakai. Developing user interface and consultation facility. Baru mulai kita bangun. Ya langsung nampak itu adalah user interface atau UI-nya ya. Dan kita gunakan juga fasilitas berkonsultasi dengan tim pengembang kita. Arranging for the verification and validation of the system. Kalau sudah, baru kita atur bagaimana proses verifikasi dan validasi dari sistem yang kita bangun. Nah, ini referensi yang terpakai.